Donald Trump tidak hanya berada di bawah tekanan. Dalam situasi yang terus memanas di kawasan Timur Tengah, ia justru menghadapi satu kenyataan yang jauh lebih pahit. Amerika Serikat tidak lagi ditakuti seperti dulu, dan Iran secara terbuka menunjukkan itu ke hadapan dunia. Berbagai ancaman telah dilontarkan. Tekanan demi tekanan diarahkan ke Teheran dengan satu tujuan utama, yaitu memaksa Iran membuka kembali Selat Hormuz, jalur vital yang menjadi nadi perdagangan minyak global. Namun, yang terjadi justru berbanding terbalik dari harapan Washington. Iran tidak bergeming sedikit pun, tidak ada tanda-tanda mundur, tidak ada sinyal kompromi. Alih-alih melunak, mereka justru memperketat blokade di Selat Hormuz. Langkah ini bukan hanya keputusan taktis, tetapi juga pesan strategis yang sangat jelas. Iran tidak takut pada tekanan Amerika Serikat, bahkan dalam kondisi paling genting sekalipun. Di tengah kebuntuan tersebut, Donald Trump mengambil langkah yang jauh lebih agresif. Ia mengeluarkan ultimatum keras kepada Angkatan Laut Amerika Serikat. Perintahnya tegas. Setiap kapal Iran yang kedapatan memasang ranjau di Selat Hormuz harus dihancurkan. Bukan hanya dihalau, tetapi dilumpuhkan, bahkan jika perlu ditenggelamkan. Langkah ini secara teori adalah bentuk dominasi militer. Sebuah sinyal kekuatan yang biasanya sulit diabaikan. Namun di lapangan, situasinya jauh lebih kompleks. Iran tidak mundur. Mereka justru tetap melanjutkan langkahnya, seolah ultimatum tersebut tidak memiliki efek yang berarti. Dari titik ini, muncul pertanyaan besar yang mulai menggema. Apakah Amerika Serikat mulai kehilangan pengaruhnya? Bukan hanya di Timur Tengah, tetapi juga dalam percaturan global. Awalnya, semua terlihat seperti kebijakan strategis yang terukur. Amerika Serikat memperketat tekanan melalui jalur laut, menggabungkan sanksi ekonomi dengan kehadiran militer di kawasan Teluk Oman hingga Laut Arab. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak 13 April, dengan instruksi yang sangat jelas kapal tanpa izin akan langsung ditindak. Namun, realitas di lapangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Kapal-kapal tanker tetap melintas di kawasan tersebut. Bahkan, yang lebih mengejutkan, sebagian besar kapal yang terdeteksi justru memiliki keterkaitan dengan Iran, Rusia, dan Cina. Dari 8 kapal yang terpantau, 5 diantaranya termasuk dalam kategori armada bayangan kapal yang beroperasi di luar pengawasan konvensional dan seringkali terlibat dalam aktivitas yang melanggar sanksi internasional. Nama seperti Krif dan Rain yang sudah masuk daftar hitam Amerika Serikat karena dugaan membawa minyak Iran, tetap mampu melewati Selat Hormuz tanpa hambatan berarti. Fakta ini menunjukkan satu hal yang tidak bisa diabaikan. Sistem blokade yang diterapkan masih memiliki celah besar. Di sisi lain, perang tidak hanya terjadi di laut, tetapi juga di ruang informasi. Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Amerika telah menguasai Selat Hormuz, menekan Iran, dan memastikan jalur perdagangan tetap aman. Klaim ini diulang berkali-kali, membentuk narasi kemenangan di hadapan publik global. Namun narasi tersebut langsung dibantah oleh pihak Iran. Ketua Parlemen Iran menyatakan bahwa dalam 1 jam saja, Trump telah melontarkan sejumlah klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dari sudut pandang Teheran, posisi mereka tidak berubah tidak kalah, tidak tunduk, dan tetap memegang kendali atas Selat Hormuz. Disinilah benturan narasi mulai terlihat jelas. Amerika berusaha membangun persepsi kemenangan, sementara Iran menegaskan bahwa mereka tetap berada di posisi yang kuat. Dalam situasi seperti ini, persepsi menjadi senjata yang tidak kalah penting dibandingkan kekuatan militer. Ketegangan kemudian meningkat ketika aksi nyata mulai terjadi di lapangan. Iran memperketat pengawasan secara signifikan. Setiap kapal yang ingin melintas di Selat Hormuz kini diwajibkan mendapatkan izin langsung dari otoritas Iran. Langkah ini tidak berhenti pada peringatan. Dalam sebuah insiden, 2 kapal bahkan menjadi sasaran serangan oleh Garda Revolusi Iran. Situasi semakin memanas ketika Amerika Serikat merespons dengan tindakan militer. Sebuah kapal kargo yang terhubung dengan Iran ditembaki oleh kapal perang Amerika, dilumpuhkan, dan akhirnya dikuasai oleh pasukan marinir. Namun, eskalasi tidak berhenti di situ. Iran
kembali merespons dengan meluncurkan drone dan rudal ke arah kapal-kapal Amerika. Dalam sekejap, konflik yang sebelumnya didominasi, ancaman berubah menjadi konfrontasi langsung. Sebagai penutup dari rangkaian peristiwa tersebut, Iran mengirimkan sinyal yang jauh lebih keras. Mereka memperingatkan bahwa jika konfrontasi terus berlanjut, maka balasan berikutnya akan jauh lebih besar dan lebih menghancurkan. Di titik ini, satu hal menjadi sangat jelas, eskalasi telah terjadi dan arahnya semakin sulit diprediksi. Namun, di tengah ketegangan tersebut, muncul fakta yang cukup mengejutkan. Meski berada di bawah tekanan berat dan blokade ketat, Iran tetap mampu mengekspor minyak dalam jumlah besar. Berdasarkan pemantauan independen, sekitar 9 juta barel minyak mentah berhasil dikirim sejak blokade mulai diberlakukan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawabannya terletak pada strategi yang digunakan Iran. Mereka memanfaatkan jalur alternatif, termasuk penyimpanan terapung di Teluk Oman dan jaringan armada bayangan yang beroperasi di luar pengawasan tradisional. Puluhan kapal dilaporkan berhasil menghindari pembatasan, menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan belum sepenuhnya efektif. Di sisi lain, anggapan bahwa kekuatan Iran mulai melemah juga semakin diragukan. Data intelijen menunjukkan bahwa Iran masih memiliki sekitar 70% stok rudal dan 40% drone dari sebelum konflik. Jumlah ini cukup besar untuk mempertahankan posisi mereka sebagai kekuatan strategis di kawasan. Lebih dari itu, Iran juga dikabarkan mampu meningkatkan produksi senjata mereka dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Artinya, mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dan memperkuat diri dalam waktu yang relatif singkat. Namun, kekuatan Iran tidak hanya terbatas pada aspek militer. Mereka juga aktif dalam perang informasi di media sosial. Berbagai konten seperti meme, video berbasis kecerdasan buatan, hingga animasi ringan digunakan untuk membentuk opini publik global. Konten-konten ini seringkali menyindir Amerika Serikat dan Donald Trump secara langsung. Dengan gaya yang lebih santai dan mudah dipahami, pesan yang disampaikan justru menjadi lebih efektif dan cepat menyebar. Dalam era digital saat ini, pengaruh di ruang informasi bisa menjadi faktor penentu dalam sebuah konflik. Di balik panasnya situasi di lapangan, sebenarnya sempat muncul upaya untuk meredakan ketegangan melalui jalur diplomasi. Perundingan sempat dilakukan, namun kembali menemui jalan buntu. Amerika Serikat mengajukan tuntutan yang cukup berat, termasuk permintaan agar Iran memindahkan uranium yang telah diperkaya ke luar negeri. Bagi Iran, tuntutan ini dianggap tidak masuk akal dan lebih menyerupai tekanan daripada negosiasi. Pihak Iran dengan tegas menolak. Mereka menyatakan tidak akan memindahkan uranium dalam kondisi apapun. Di sisi lain, Amerika Serikat justru meningkatkan tekanan dengan ancaman yang lebih serius jika kesepakatan tidak tercapai, maka infrastruktur vital Iran dapat menjadi target serangan. Dari sini, arah diplomasi mulai berubah. Bukan lagi mencari titik temu, tetapi saling mempertahankan posisi masing-masing. Ketidakpercayaan semakin dalam, dan peluang untuk mencapai kesepakatan menjadi semakin kecil.